bisikan di balik dinding tua. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota tua Jakarta, menciptakan suasana muram yang sempurna untuk sebuah awal yang baru. Namaku Ardi, dan aku baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di sudut jalan sempit itu. Rumah ini, dengan arsitektur kolonial yang usang dan cat yang mengelupas, sudah lama kosong. Makelar bilang, pemilik sebelumnya tiba-tiba pergi tanpa jejak. Mungkin pindah keluar kota, Mas. Katanya dengan senyum hambar, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kilatan aneh. Malam pertama, aku mencoba beradaptasi. Suara tetesan hujan yang menghantam genteng tua terdengar seperti bisikan pelan. Aku menyalakan semua lampu, mencoba mengusir kegelapan yang terasa merayap dari setiap sudut ruangan. Di kamar tidur utama, tempat aku akan menghabiskan malam, terdapat sebuah lemari pakaian built-in yang besar, terbuat dari kayu jati tua yang kokoh. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, seolah ada celah waktu yang tak kasat mata. Sekitar tengah malam, saat aku mulai terlelap, sebuah bisikan halus membangunkan aku. Itu bukan suara angin atau air, lebih seperti desahan atau bisikan nama yang tak jelas, seperti suara yang mencoba menembus dinding. Aku bangkit, jantung berdebar. Rumah tua ini memang sering mengeluarkan suara-suara aneh, tapi ini terasa berbeda. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Keesokan harinya, aku mulai membersihkan rumah. Di balik lemari tua di kamar tidur, aku menemukan sebuah celah kecil di dinding, tertutup sebagian oleh panel kayu. Rasa penasaran membimbingku untuk membukanya. Di dalamnya tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang usang. Ketika aku membukanya, aroma apek dan debu tua menyeruak. Di dalamnya terdapat beberapa foto kuno, surat-surat yang sudah menguning, dan sebuah boneka porselen kecil dengan mata kosong yang menatap tajam. Foto-foto itu menunjukkan keluarga yang tinggal di rumah ini puluhan tahun lalu. Seorang pria, wanita, dan seorang anak perempuan kecil berambut keriting. Anak itu memegang boneka porselen yang sama persis dengan yang ada di tanganku. Surat-surat itu bercerita tentang kebahagiaan mereka, namun tiba-tiba berhenti. Surat terakhir hanya berisi satu kalimat singkat, ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Dia datang untuk mengambilnya. Malam kedua, bisikan itu semakin jelas. Aku mendengar suara seorang anak perempuan tertawa kecil, diikuti oleh tangisan samar. Suara itu berasal dari dalam dinding di belakang lemari. Aku mencoba mengabaikannya, menarik selimut sampai menutupi telinga. Namun suara itu semakin intens, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari sana. Boneka porselen yang kuletakkan di meja samping tempat tidur seolah-olah mengawasiku. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Aku terbangun karena kedinginan yang menusuk tulang. Bisikan itu kini menjadi rintihan yang lebih jelas, diiringi suara seperti goresan kuku di dinding. Aku merasakan kehadiran yang tak terlihat di dalam kamar. Dari balik lemari, samar-samar kulihat bayangan seorang anak kecil berdiri di celah dinding yang kutemukan. Mata boneka porselen itu seolah bersinar dalam kegelapan. Aku bangkit dengan cepat, ketakutan mencengkeramku. Bayangan itu semakin jelas, membentuk siluet seorang anak perempuan yang rambutnya menutupi wajah. Rintihan itu berubah menjadi bisikan tajam. Kembalikan bonekaku. Aku meraih boneka porselen di meja dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Boneka itu menembus bayangan tanpa suara, jatuh ke lantai dengan bunyi pecah yang memilukan. Pada saat boneka itu pecah, sebuah jeritan melengking memenuhi ruangan. Bukan jeritanku, melainkan jeritan yang berasal dari dalam dinding. Udara menjadi sangat dingin, dan semua lampu di rumah padam seketika. Dalam kegelapan total, aku merasakan sentuhan dingin di kakiku, seolah ada jari-jari kecil yang mencengkeram. Aku berlari keluar kamar, tersandung dalam kegelapan, hingga akhirnya berhasil keluar dari rumah itu. Aku tidak pernah kembali ke rumah tua itu. Barang-barangku kubiarkan saja di sana. Cerita tentang rumah itu beredar di kalangan warga sekitar, tentang bagaimana penghuni sebelumnya juga menghilang secara misterius. Konon, anak perempuan di foto itu, yang bernama Clara, meninggal secara tragis di rumah itu, dan arwahnya terus mencari boneka kesayangannya. Sekarang, setiap kali hujan turun deras, aku selalu teringat bisikan,
rintihan, dan jeritan yang tak akan pernah bisa kulupakan.